Meski hanya sampingan, tapi hasilnya nggak kecil teman-teman, dan sudah banyak yang menghasilkan miliaran. Misal Melisa D ini ya, dengan hasil 90.000 US dollar lebih, dengan bayaran 30 US dollar per jamnya. Ini kalau dirupiahkan 90.000 US dollar lebih ini kisaran 1,4 miliar lebih teman-teman. Dan personal lain bisa dilihat ya, ini sudah menghasilkan 70.000 US dollar lebih atau sekitar 1,1 miliaran lebih lah. Dan yang sudah di angka 5 miliar lebih pun ada teman-teman. Misal user ini 500.000 US dollar lebih. Dan di video ini saya akan membuat tutorialnya dari nol. Tapi biar nggak silau teman-teman, saya akan rekaman di dalam saja ya. Jadi lebih adem. Oke teman-teman, langsung aja praktek cara kerjanya ya. Jadi di video ini akan saya buat beberapa bagian yang jelas lengkap, mulai dari bidding projectnya atau kirim proposal ke klien, kemudian bagaimana cara interviewnya, kemudian kontrak kerja dengan klien, dan cara kerjanya sekaligus penarikan hasilnya berapa lama. Jadi teman-teman bisa melihat proses dari nolnya ya teman-teman. Jadi di sini kita butuh untuk memiliki account terlebih dahulu. Setelah memiliki account, kita bisa masuk ke bagian Find Work ya di halaman ini. Buat teman-teman yang belum mendaftar, mungkin bisa mendownload aplikasi Upwork di Google Play Store terlebih dahulu. Apabila sudah, langsung aja dibuka. Dan untuk registrasinya ada di bagian bawah teman-teman, sign up ya. Kalau udah punya akun ya langsung login aja teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini tadi, nah di sini untuk nyari projectnya sendiri, kita butuh untuk mengetik keyword sesuai dengan skill yang kita miliki. Misalnya logo design atau office word atau data entry, Excel dan lain sebagainya. Yang jelas di situ kita tinggal menspesifikkan keyword sesuai dengan skill yang kita miliki. Nah, kalau sudah, bisa kita search ya. Nah, setelah diketik ini, tekan aja search, kemudian akan muncul seperti ini teman-teman, untuk hasil filter project sesuai dengan keyword yang kita input. Nah, kalau sudah, misal kita nyari beberapa project yang benar-benar kita sukai, langsung aja ditekan love ya. Nanti akan masuk ke bagian save project. Nah, di sini project-project yang sudah kita incar, maka kita kirim proposal ke kliennya. Semisal, sebentar. Di sini saya jelaskan sedikit ya untuk masalah pembayarannya. Misal Hourly adalah project yang dibayar per jam teman-teman. Kalau fixed price itu borongan ya, jadi nggak ada ikatan waktu. Misal sehari selesai atau beberapa jam selesai, maka langsung dibayar sesuai dengan agreement project yang sudah disepakati. Kalau Hourly ini kalau kita nggak login di aplikasi time tracker di Upwork-nya, maka kita nggak dihitung sebagai aktif jam kerja teman-teman. Jadi kita harus login terlebih dahulu, dan nanti akan saya praktekkan juga, jadi teman-teman bisa melihat prosesnya ya. Kalau sudah di bagian sini ada 5-10 dolar, yang artinya kita bisa menawar project ini dengan harga paling murah 5 dolar per jam atau paling mahal 10 dolar per jam. Kita bisa pilih tengah-tengahnya aja, entah 7,5 atau 7 dolar atau 8 dolar, di kisaran itu ya. Kemudian, nah, kalau ini cukup gede teman-teman, 15-35 US dollar per jamnya Hourly ya. Dan kontraknya less than atau kurang dari 1 bulan, dengan jam kerja kurang dari 30 jam per minggunya. Sebentar. Nah, kalau sudah kita kirim proposal, maka akan ada keterangan biru ya, emblem apply di bagian sini, yang artinya kita sudah bidding project tersebut. Ke creation, sebentar. Nah, misalnya yang ini aja, ini lumayan gede teman-teman, 20-50 US dollar per jamnya. Langsung aja masuk. Ini adalah detail dari projectnya teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi di sini nggak saya jelaskan untuk detail karena panjang, jadi biar nggak terlalu memakan durasi untuk videonya. Kalau sudah, kita lihat keterangannya. Nah, ini skill yang dibutuhkan, desain logo yang di circle brand identity ya. Nah, langsung aja apply. Nah, di bagian sini teman-teman, tunggu sebentar. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Kita setup hourly rate kita di bagian kolom ini. Misal kita turunkan juga nggak masalah, karena di sini rate-nya 20-50, maka akan saya ganti 20.
Nah, seperti ini. Nanti akan dikenakan fee service di Upwork-nya 10% atau dikurangi $2 per jamnya. Kita dapat bersih $18 per jam, teman-teman. Ya, sekitar kurang lebih 300.000 ya. Kalau dirupiahkan itu per jam. Dan untuk frekuensi gaji ini saya pilih never, jadi flat untuk bayarannya sampai kapanpun selama kita sesuai kesepakatan awal, maka sampai kapanpun harganya akan tetap. Jadi ini adalah salah satu strategi atau tips yang saya terapkan agar klien nggak pindah-pindah ya. Maksudnya itu ya tetap dengan kontrak yang sudah disepakati di awal. Jadi mereka nggak akan nyari-nyari freelance yang lainnya. Nah, untuk additional detail di sini cover letter, ini misal kita ngelamar kerja di perusahaan, ini mungkin surat lamaran kerjanya. Kalau di sini proposal lebih ke kerjasama. Seperti ini teman-teman yang saya bikin, jadi teman-teman bisa baca sendiri, bisa di pause video ini dan dilihat detailnya. Videonya bisa dipilih dengan resolusi yang paling tinggi ya, agar jernih, nggak ngeblur. Kalau sudah, ini untuk melampirkan portfolio tambahan teman-teman. Kalau kita sudah memiliki portfolio di profile kita, maka langsung aja next ya. Scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kita langsung aja tekan send for 11 connects ya. Ini untuk kuotanya teman-teman. Nah, kalau sudah, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah terkirim ada keterangan your proposal was submit. Jadi sudah terkirim. Kalau sudah terkirim, bisa dicek di bagian find work, kemudian proposal. Di bagian sini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini proposal yang sudah saya kirim ya, tanggal 3, tanggal 7, tanggal 8 yang barusan. Yang jelas langkah awal sudah selesai, yaitu mengirim proposal kerjasama ke klien. Seperti yang sudah kita praktekkan barusan, setidaknya luangkan 1 jam sehari udah lebih dari cukup untuk tahap ini ya. Yang jelas makin banyak proposal yang kita kirim, ya makin bagus tentunya. Setelah itu kita bisa beraktivitas bebas, misal jalan-jalan atau yang lainnya sambil menunggu respon dari kliennya. Dan berikut adalah hasil per klien yang saya dapat teman-teman. Ya, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang. Ya, bisa dilihat sendiri lah, 176,56 US dollar, kemudian 246,20 dalam dolar, kemudian 110. Ya, intinya setiap klien anggaran untuk proyeknya berbeda-beda. Fokus kita hanya bidding atau mengirim proposal sebanyak mungkin ke klien-klien yang ada di Upwork ya. Nah, ini $20 doang. Kemudian 1007, ya intinya besar kecilnya setiap perusahaan pasti anggaran untuk post project di Upwork akan berbeda-beda teman-teman. 583, kemudian 1986. Yang jelas kalau di total semuanya ya bisa lah buat beli mobil baru atau rumah baru ya. Ini 1112, kemudian 48, kemudian 222, 256, 1090. Yang jelas semua ini berawal dari kirim proposal ke klien aja teman-teman. Ya intinya kalau akun baru memang nggak instan ya untuk mendapatkan projectnya, karena butuh untuk membangun trust ke profilnya terlebih dahulu, melengkapi semua aspek yang dibutuhkan, semisal deskripsi, spesialis dari skill yang dimiliki, kemudian portfolio dan lain sebagainya untuk mendukung agar klien tidak ragu untuk memperkerjakan kita di project-project yang ia post di Upwork ya teman-teman. Makin banyak klien tetap, maka passive income yang bisa kita dapatkan makin besar. Jadi kuncinya adalah membangun klien tetap di Upwork ya, agar bisa menghasilkan dolar setiap bulannya. Dan di tahap berikutnya atau di video berikutnya nanti kita akan belajar cara interview dengan klien yang merespon proposal kita. Jadi fokus untuk mengirim proposal sebanyak-banyaknya untuk tahap awal, dan tahap berikutnya adalah merespon klien atau interview dengan klien yang merespon proposal kita. Dan
tahap berikutnya lagi adalah agreement dari kontrak yang sudah disepakati antara kita dengan klien, dan barulah kita bisa mengerjakan project yang sudah disepakati tersebut. Untuk bayarannya bisa diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kesepakatan agreement saat kontrak resminya ya teman-teman. Jadi untuk tahap awal teman-teman bisa fokus untuk mengirim proposal ke klien sebanyak-banyaknya, dan tahap berikutnya nanti kita akan belajar interview dengan klien yang merespon proposal kita. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Yang jelas akan saya lanjutkan hingga penarikan hasilnya, jadi teman-teman bisa melihat prosesnya atau mengambil ilmu yang dibutuhkan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui nomor WhatsApp yang sudah saya lampirkan di video atau di deskripsi video. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ya, nanti akan saya jawab. Ya umumnya saya jawab di malam hari teman-teman. Kalau siang biasanya saya ada aktivitas lain ya, jadi untuk menghubungi saya mungkin malam aja. Namun kalau siang pun nggak masalah, tapi biasanya saya balas di malam harinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih telah menonton. Ditunggu di part atau sesi video berikutnya.